korelasi antara kesabaran dengan puasa karena sama-sama memiliki makna menahan. Hanya secara istilah ada sedikit perbedaan karena as-sabru itu menahan diri dari segala perkara yang bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berpuasa adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasanya atau menghilangkan pahala puasanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan artinya juga bersabar, tapi ini ada perbedaan. Kalau sabara itu memaknainya kita dari satu sisi. Kalau sabara ini biasanya maknanya dalam ilmu tasrif itu ada unsur mutawaahnya, artinya harus lebih dari satu. Darabah saling memukul, sabara saling sabar. Maka dalam pengertian ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Artinya bersabar, di antara tafsirnya alat ta'at, bersabar di atas ketaatan, wal masaib, bersabar terhadap musibah-musibah, wa minal ma'asi wa anil ma'asi, dan bersabar untuk menahan diri tidak berbuat maksiat. Jadi sabar dari satu sisi dari kita bersabar. Sedangkan kalau musabara isbiru, ini ada yang mengatakan yang kedua ini tingkatannya lebih tinggi. Jadi sabar itu ada tingkatannya juga. Jadi musabarah itu adalah kesabaran yang biasanya ada dari dua sisi atau lebih. Contohnya kita bersabar dari godaan setan. Setan menggoda kita. Kemudian kita bersabar dengan mengalahkannya. Mengalahkannya dengan amal ketaatan. Maka di sini kemudian di antara tafsirnya wasabirul kuffar. Bersabarlah kalian ketika bersama atau berperang, ketika berperang dengan orang kafir, artinya perangi mereka dan kalahkan. Nah, ini ada timbal balik. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Intinya ada sabara yang artinya adalah bersabar, ada musabara dan bersabar serta mengalahkan. Mengalahkan apa yang menjadikan kita harus menahan diri itu. Tidak hanya bertahan saja, tapi juga akan memenangkan perkara. Nah, ini namanya musabara, dan ini lebih berat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sabar ini tadi saya sebutkan, ada yang bersabar menahan diri dari maksiat, ada yang bersabar ketika ditimpa musibah, ada yang bersabar ketika melaksanakan ibadah. Mari kita bahas bersabar, bagaimana implementasinya dalam ibadah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu butuh kesabaran. Apakah orang-orang soleh, apakah orang-orang yang telah mampu menikmati lezatnya beribadah tidak perlu bersabar? Karena bersabar itu pasti identik dengan rasa yang harus membutuhkan upaya, usaha, dan mujahadah. Apakah orang-orang yang telah mampu merasakan nikmatnya ibadah itu tidak diperlukan lagi kesabaran, artinya tidak perlu lagi untuk berupaya memaksimalkan diri? Tidak. Jadi siapapun itu frekuensi ibadahnya tidak mungkin sama. Siapapun itu.
Saya ulangi, siapapun kecuali para anbiya. Karena para anbiya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, imannya stabil. Para anbiya itu imannya stabil, tidak pernah turun, stabil terus. Selain para anbiya, selain para nabi, itu imannya mayoritas ahlus sunnah wal jamaah mengatakan kadang bertambah, kadang berkurang. Siapapun itu. Maka dari itu, untuk mencapai istiqomah dalam ibadah, kita harus bersabar. Tidak mungkin istiqomah dalam ibadah dicapai tanpa kesabaran, tidak bisa. Harus ada mujahadah, harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk senantiasa menahan diri, mengendalikan hawa nafsu yang kadang-kadang kita sangat berat menghadapinya. Perlu saya sampaikan bahwasanya beratnya bersabar dengan beratnya melaksanakan ibadah tidak sama. Saya ulangi. Biar kita paham, kadang-kadang kita ini tidak mampu memahami sehingga kita merasa bahwa kita masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sifat orang munafik itu kalau dia bangun, dia mancing-mancing kita untuk marah dengan perkataan-perkataan yang ia lontarkan, maka kita belajar bersabar. Katakan dalam hatinya, dalam rangka ini, seakan-akan Nabi mengatakan, kalau ada orang yang ingin merusak puasamu, pahala puasamu, maka katakan di hatimu, aku puasa, aku puasa, aku puasa. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, itu dengan lisan. Dengan lisan supaya orang itu, orang tadi yang mencela kita atau yang mengajak kita bertikai, berhenti. Berhenti kenapa? Karena saya tidak akan melawan, karena saya dalam keadaan berpuasa. Tapi jangan dimaknai kemudian berarti kalau puasa kita tidak boleh berperang dan sebagainya, tidak. Perang Badar itu dalam bulan Ramadan. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Kita jangan memaknai secara zahir. Kalau enggak nanti kita akan dihadapkan kepada pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran agama ini. Seperti misalkan ada hadis, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada harumnya kasturi. Kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa Islam ini menganjurkan bau tidak enak, enggak. Kita tidak boleh memaknai secara zahir, harus kita sesuaikan dengan ajaran agama ini yang menyukai kebersihan, keharuman, bahkan Nabi sendiri SAW menyukai hal-hal yang harum. Nah, ini diantara makna ini juga, orang ketika berpuasa, untuk supaya tidak kehilangan pahala puasanya, dia harus bersabar. Bersabar dalam arti menahan diri, mengendalikan diri, dengan mengingat bahwa kalau saya melawan, khawatir nanti berujung kepada as-sahab tadi yang dilarang oleh Nabi, atau ar-rafas, perkataan yang dilarang tadi oleh Nabi SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi karena tidak mendapatkan pahala puasa. Maka juga disebutkan dalam hadis, walis-shaimi farhatani, orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia bahagia dengan bukanya. Ini bagi orang yang sabar di hari itu. Bagi orang yang mengisi hari itu dengan maksimal. Saya ulangi. Orang yang berpuasa, ini bisa kita rasakan Pak Nggi. Kita sekarang berada dalam bulan suci Ramadan dan kita berpuasa di dalamnya. Nabi mengatakan, hadis Bukhari, orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, ketika dia berbuka, bahagia. Orang yang bahagia ketika berbuka, pasti di siang harinya maksimal mengisi waktunya. Artinya kalau dia dari pagi tidur, bangun, ada di dalam rumah, ya aras-arasan lah ya. Maka untuk mengisi waktu dia nonton apalah gitu yang tidak ada manfaatnya.
Dia ketika berbuka tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Bahkan dikatakan orang yang di siang hari di mana dia berpuasa, baik dia tidak tidur, dia bekerja, tapi pekerjaannya adalah pekerjaan dosa. Misalkan dari pagi dia melakukan maksiat, berpuasa tapi melakukan maksiat. Ketika berbuka, dia tidak akan merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang beriman. Maka dari ini juga bisa kita tarik satu kesimpulan. Jika ada orang di waktu berbuka tengkar, ada kadang di rumah itu mau buka tukaran gara-gara menu. Ada. Kenapa? Karena di akhir puasa itu nggak sabar. Ini sebenarnya tawasi, khususnya kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Khususnya di akhir-akhir hari, di sore hari mau buka itu sering diuji. Ngamuk-ngamuk. Gimana kok nggak ada? Ini nggak ada. Ini mau buka kok tukaran. Kenapa, ada apa? Nah kalau begini kita harus introspeksi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang berpuasa dan puasanya baik, ketika dia akan berbuka dia akan bahagia, bukan tukaran. Kadang-kadang gara-gara sepele. Padahal kalau takjil air dengan manisan apalah itu sudah selesai, makan tuh nggak penting. Seenak apapun masakannya nggak penting. Coba rasakan satu suap dua suap. Gara-gara ini kemudian kita tidak merasakan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Khususnya ini bagi ibu-ibu, karena yang sering saya lihat ya begitu. Ngamuk apalagi di dapur itu kurang ini kurang itu. Bapaknya kadang-kadang kan suruh saya beli ini pak tadi kok nggak ada. Nah, terus ini berlanjut. Ini nggak benar pak. Khawatir apa yang kita lakukan ini menjadi indikator bahwa puasa yang kita laksanakan pada hari itu masih ada di level awam. Kalau saya lihat deh, di daerah Hadramaut, selama saya berpuasa di sana, di Yaman, itu kebiasaan orang-orang kampung, bukan keluarga. Orang-orang kampung, berarti ya orang-orang umum. Itu biasanya 10 menit sebelum berbuka itu membaca doa Aisyah itu, Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang dibaca di akhir witir biasanya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu dibaca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dibaca, Pak. Sesaat sebelum berbuka. Bukan sesaat sebelum berbuka repot dengan hal-hal yang tidak penting. Karena waktu di antara waktu-waktu mustajabah di bulan Ramadan ini ketika waktu berbuka. Makanya kita ini mungkin sedang lapar, ya panjenengan lapar, istri panjenengan juga lapar, akhirnya ya sama-sama mau ngamuk gitu loh ya. Ini saya rasakan. Maka paling baik diam saja. Saya katakan ini karena memang ini terjadi dan faktanya begitu. Maka tolong jangan hilangkan kebahagiaan ketika berbuka. Nabi mengatakan, "Idza aftara fariha bi fitrihi." Kalau dia berbuka, dia bahagia ketika berbuka itu. Nah, ini juga buka itu enggak perlu menu yang banyak-banyak. Yang penting kita bahagia, kita merasakan keberkahan yang Allah turunkan pada waktu itu, kita rasakan. Dan kita mohon kepada Allah dari urusan-urusan dunia dan akhirat. Insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang kelak bahagia yang kedua. Tadi bahagia yang pertama. Bahagia yang kedua apa? Idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Bukan dengan bukanya. Tapi dengan buka. Dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nah, ketika kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa dan puasanya ini